Nah, kita mulai aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini soal dari Pak Patur kemarin ini. Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1. Suatu benda bergerak dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu menurut persamaan V sama dengan 10 dikurang 2T I meter per sekon. Dengan T dalam sekon. Vektor satuan I ke kanan. Kecepatan rata-rata dalam 5 sekon pertama adalah, ini kita masukkan aja ya, kalau menurut saya. Misalkan kalau T kalau T 0 sekon berarti V-nya berapa itu? Berarti V-nya 10 ya. Kalau T-nya 1 sekon, V-nya 10 kurang 2, 8 8. ya. Kalau T-nya 2, berarti V-nya 10 kurang 4, 6. 6. Kalau 3, berarti 10 kurang 6, 4. Ya. Kemudian kalau 4, berarti 10 kurang 8, 2. Kalau T-nya 5, berarti ya 0 ya. Berarti kan kecepatan rata-ratanya 0. adalah, kalau kita tambahkan 10 tambah 8, 18, 28, 32. 30. 32 ya. 32 kalau dibagi, kalau ini ada 6 itu 2, 3, 4, 5, 6 kan 0 kalau dihitung juga. Berapa tuh 32 bagi 6? Lebih ya. 10, 28, 30. Nah, kalau kita mulai dari detik pertama, dari detik ke 1, mulai dari 8, 8 tambah 6 tambah 4, 10, 2, 6 tambah 4, 10, 18, 18, 20. 20 dibagi 5. 20 dibagi 5. 4. Gimana kawan-kawan, ada yang ngerti nggak caranya nih? Yang lain gimana? Kalau kita gunakan kayak kemarin gimana Pak Aryo? Yang gimana, Bu? Jadi, kalau kecepatan nanti jarak dibagi waktu juga, bisa nggak? Jarak Jarak dibagi waktu. total, jarak total dibagi waktu total, artinya nanti kalau kecepatan rata-rata gitu Pak. Jadi kita cari jarak total dulu gimana kalau pakai grafik kayak kemarin gitu loh Pak. Oh, grafik seperti kemarin. Ya, coba Bapak. Soalnya saya pernah lihat Paris dijawab pakai dimasukkan seperti ini. Tapi apakah soal ini apa bukan nggak tahu saya. Tapi hitungan saya tadi nggak salah ya, Ibu. Soalnya nggak tadi. Kalau pakai grafik, kalau V-nya 0, ya misalkan ini V, ini T. Kalau V-nya 0, berarti T-nya 5 ya. Kalau V-nya 0, T-nya 5. Iya, iya. Kalau T-nya 0, V-nya Kalau 10. T-nya 0, V-nya 10. Hmm. Ya, harusnya di sini lagi nih, 10. Berarti garisnya gini nih. Nah, berarti kecepatan rata-rata dalam 5 sekon pertama. Berarti Kita cari jaraknya. perpindahannya ini ya, luas di bawah ini berarti ya. Berarti Iya, coba. kecepatan itu adalah delta X dibagi delta T. Itu Bu ya. Tapi ini kan kecepatan Bu.
Ibu ya. Kalau mau sasiran tuh jarak ya? Yang dari sini berarti jarak ya. Perpindahan ya. Bisa Ya. juga perpindahan ya. Iya. Berarti setengah kali 10 kali 5. 10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25. 25. 25. Dibagi waktunya 5 juga kan? 25 bagi 5. Oh iya 5 ya. 5. 5. Oh iya ada ya 5 ya. Berarti antara C dengan E. Ke kanan atau ke kiri? Karena ini tadi vektornya I ke kanan, berarti ya kita jawab yang C aja ke kanan. Gitu. Nah, jadi jawabannya C. Gimana yang lain? Rasanya itu ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Pada suatu atraksi sirkus, pemain sedang mengendarai motor melalui lintasan lingkaran pada bidang vertikal dengan jari-jari 4 meter. Jari-jarinya 4 meter. Anggap massa pemain beserta motornya 50 kg. Anggap kelajuan di titik puncak 10 meter per sekon. Berarti kelajuan P-nya adalah 10 meter per sekon. Besarnya gaya normal oleh landasan saat di titik puncak adalah berarti gaya normalnya ya ini kan landasan ya. Berarti gaya normal mg-nya ke bawah. Kemudian gaya normalnya juga ke bawah. Kenapa, nak? Hah? Sini, sini, sini. Berarti N ditambah mg sama dengan Eh, kuadrat per R. udah capek ya? Iya. Kuadrat per R. Berarti N sama dengan M-nya tadi adalah 50 kali P-nya 4 kuadrat 16 dibagi R-nya 4 dikurang M-nya tadi 50 dikali G-nya 10. V-nya 10 ya. V-nya 10. Berarti 10 kuadrat adalah 100 ya. 100. Nah, 100 dibagi 4, 25 kan? 25 dikali 50. Berapa tuh? 1, 2, 5, 0. 1250 dikurang 500. Berapa tuh? 1250 kurang 500. 750 ya? 750. Oke, ini ya jawabannya ya. 750. Ya, gimana? Yang lain? Pak Lupi, sepakat nggak Pak Lupi? Pakat. Oke, kita lanjut lagi. Ini nomor 3. Dua tali yang berbeda disambung. Kemudian salah satu ujungnya digetarkan secara periodik. Sehingga membentuk gelombang berjalan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Di antara 3 pernyataan berikut. 1. Frekuensi gelombang tali 1 lebih besar daripada tali 2. 2. Panjang gelombang tali 2 lebih panjang dari tali 1. 3. Cepat lambat gelombang tali 2 lebih besar daripada tali 1. Waduh, gimana nih? Gimana nih teman-teman jawabnya nih? Dua tali yang berbeda disambung. Dua tali berbeda disambung. Kemudian salah satu ujungnya digetarkan secara periodik sehingga membentuk gelombang berjalan.
frekuensi gelombang tali 1 lebih besar. Kalau melihat dari gambar ini, Iya. frekuensi tali 1 memang lebih besar daripada frekuensi tali kedua. Mengapa? Karena kalau dari gambar ini kita lihat, apa namanya, kan ini kan lebih, apa namanya ya, gelombangnya lebih mepet ya kalau yang satu ini. Kalau demikian kan berarti panjang gelombangnya lebih kecil ini kan. Yang ini kan, kalau panjang gelombang lebih kecil berarti frekuensinya lebih besar nih. Kalau lihat dari gambar nih, frekuensi satu ini lebih besar daripada frekuensi kedua nih. Karena lambda 1 lebih kecil daripada lambda 2 kan, kalau dilihat dari gambar nih. Jadi kalau pilihan ini frekuensi gelombang tali 1 lebih besar dari tali 2 ini benar nih. Panjang gelombang tali 2 lebih panjang daripada tali 1 benar juga. Balikannya nih. Cepat rambat gelombang di tali 2 lebih besar daripada tali 1. Gimana kira-kira? Mana teman-teman? Yang ketiga ini. Oke, sama dengan Mana yang lain? Yang nomor 3 ragu saya nih. Ada yang bisa bantu? 1 dan 2. Ini kan 1 dan 2 benar ya. Nah, kalau pilihan 1 dan 2 aja nggak ada di sini kan? Adanya 1, 2, 3. Ya kan? Ya udah kita Berarti pilih benar ini. semua ya, Pak? Aduh. Ya. Ini kalau dianalisis lihat dari gambar ya, kalau secara fisiknya saya belum tahu pasti kalau dua buah tali yang berbeda. Tali yang berbeda ini berarti mu-nya itu beda, ya kan? Tapi kalau sekilas dari lihat gambar ini, ya kan? Ya seperti inilah pemaparannya nih. Kalau yang ini, yang Iya. pertama ini pasti frekuensinya ini lebih besar nih. Panjang gelombangnya lebih kecil nih, berarti frekuensinya besar. Oke, seperti itulah. Mungkin nanti kalau ada yang dapat lagi, kita sama-sama mengkoreksi nanti. Lanjut ke nomor 4. Pada suatu medium terdapat gelombang yang dinyatakan oleh fungsi gelombang Y, X, T sama dengan A sin alpha X min beta T tambah pi per 4. Dengan alpha dan beta merupakan tetapan positif di antara pernyataan berikut. Gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 2 pi A. Jadi kan rumusnya kan Y sama dengan A sin omega T min KX, ya kan yang Oke, kita Pak. Satu benar, Pak. Hah? Satu benar. Itu benar ya? Iya, satu Oh benar. iya. Lambda sama Ya. dengan 2 pi per K. Lambda sama dengan 2 pi per K ya. Iya, K-nya itu alfa. Oh iya, iya, benar ya. Yang nomor 2, Pak. Gelombang tersebut merambat ke kanan dengan kelajuan alfa per beta. Iya, benar, Pak. Kalau X-nya kan Baik. positif dia. Oh iya ya. V. Ini beda. Kalau beda tanda ini ke kanan benar ya. Iya, Kalau beda tanda ke kanan. Ini kelajuannya benar alfa per beta nih. V itu omega per K kan? Harusnya Omega. V itu beta per sama alpha. dengan oh omega benar-benar per K. tujuannya. Oh, salah, salah. Beta Omega itu per kan yang di alpha. depan T Ya, ya. Harusnya beta per ya. alpha ya. Oke. Heeh. Salah ya ini. Oke. Berarti jangan pilih yang ada duanya. Ya, betul. Pilih yang ada duanya berarti. Berarti Dan pilih yang ada satunya. iya, Pilih berarti yang ada satunya. 1-3 mungkin. 1-3 ya mungkin. Oke. Oke. Kalau ketiga ini apa kita lihat? Semua partikel medium tersebut berosilasi dengan amplitudo A. Ya, ini kan amplitudenya A ya. Oke. Pak Patur baru masuk ya? Baru, Pak. Dari tadi ditunggu Pak Patur nih. Ya udah Pak Haryo aja, nanti dibantu bareng-bareng sama Bu Hamidah juga. Iya, kita sama-sama ya. Oke, siap. Oke.
Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Nah, ini sudah. Ini sumbu apa nih yang ke atas nih ya? Z Iya Pak X positif. nih. Hah? Z Iya Pak. positif. X positif nih yang ke atas nih. Z, Z, Z. Z. Oh ya Z, Z ya, Z positif ya, maaf. Z positif. Yang ini X positif ya. Oke. Yang ini ya positif. Nah, jadi medan listriknya nih ke bawah nih. Nah, medan listrik ke bawah berarti partikel ini akan mendapatkan gaya kolom juga ke bawah nih. Arahnya gaya kolom ini sama searah dengan medan listrik nih. Ya benar. Benar. Jadi Kalau lintasan gerak partikel itu jika bermuatan listrik plus Q. Nah, ini plus ini bergerak pada bidang XY. Jadi dia tuh bidang XY ini bidang yang datar ini, lantai ini ya, dengan laju V. Tapi dia gerakan ini kan searah bidang XY inilah ya. Artinya dia akan dia ini kalau secara visinya kan tegak lurus dengan E ini kan berarti kan. Kalau secara visinya nih. Nah, deh. Nah, ini V-nya ke sini nih. Dalam ruang medan listrik seragam searah dengan laju V di dalam ruang medan listrik seragam arah sejajar sumbu Z adalah lintasannya ya. Nah, jadi karena dia ini kan harusnya kan bergerak V ke kanan, ya kan? Tapi karena dia mendapat gaya kolom ke bawah, ya kan? Karena gaya kolomnya searah dengan ya kan? Nah, maka dia ini akan setiap bergerak ke kanan, dia akan didorong ke bawah. Mau bergerak ke kanan lagi, didorong ke bawah, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi dia tidak sampai membuat gerakan berbentuk lingkaran. Nah, makanya kemarin kan dia akan menghasilkan berbentuk parabola. Seperti itu. Jadi parabolanya ke arah, nah ini jawabannya parabola nih. Ya. Kalau lingkaran ini medan magnet. Nah, parabola. Tapi dia parabolanya ke arah mana? Berarti ke arah bawah. Arah bawah berarti arah sumbu Z negatif. Ya. Nah, ini. Jawabannya A nih. Gimana yang lain? Setuju nggak? Kira-kira. Jadi dia tuh V-nya ini akan melengkung ke bawah. Karena didorong terus oleh gaya F. Ya, medan listrik F ke bawah. Sehingga akhirnya berbentuk parabola. Seperti itu. Yang lain gimana? Kalau muatannya negatif, Fahri gimana? Nah, kalau muatan negatif, gaya ini, ya, gaya kolomnya akan berlawanan arah medan listrik. Ya, kalau muatannya negatif berarti akan berarah ke atas ya, gaya kolomnya. Berlawanan dengan apa namanya nih, medan listrik. Berarti dia nanti akan berarah ke Z positif. Kalau dia negatif. Kalau dia negatif. Kalau positif dia ke bawah karena kalau dia positif gaya kolomnya ke bawah, searah dengan medan listrik. Itu mungkin yang saya pahami. Gimana? Lanjut? Atau ada sanggahan silakan. Pak Egi, gimana Pak Egi? lanjut, Pak. Kalpok sama Pak Egi. Pak Egi baliknya sore ya? Oke, Sore kayak lanjut deh. ya nomor 6 lintasan. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Lintasan elektron, elektron berarti bermuatan negatif, berarti pakai apa namanya tangan kiri ya. Berarti kalau kita ini pakai tangan kiri, ya kan, dia belok ke bawah, berarti yang di B1 ini pastilah medan magnetnya ini masuk ya kan. Yang B1 ini pasti masuk ini. Nah, ini masuk nih. Jangan yang keluar nih. Masuk yang B1 ini. Karena dia memutari ke bawah. Ya kan seperti itu. Berarti karena dia ditarik gaya ke bawah ya kan. Nah, setelah kita lihat arahnya dulu ya. Terus pas di B2 ternyata dia dibelokkan berlawanan ya kan putaran dengannya dari B1. Nah, sudah pasti berarti B2 ini medannya kan menuju kita kan keluar monitor ya kan.
Berarti B2-nya keluar. Nah, A dan B ini B2 keluar nih. Nah, ini B2 masuk salah nih berarti nih. Berarti antara A dan B. Sekarang, nah kita lihat ya kan, yang kemarin sudah kita bahas ini sebenarnya kan. Kalau B1 ini kan jari-jarinya besar, B2 ini jari-jarinya kecil. Berarti di B2 ini nilai medan magnetnya lebih besar daripada B1. Ya kan? Atau B1 lebih kecil dari B2. Nah, yang ini ya. Ya, berarti yang A nih. Ya, seperti itu. Gimana yang lain? Pas kira-kira? Pas ya. Ini sudah ada pembahasannya di internet ini banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini nomor 7, 3 muatan min Q plus Q dan plus Q berada pada pojok-pojok persegi seperti ditunjukkan oleh gambar. Dengan konfigurasi ini, maka terdapat medan listrik pada titik pojok kanan bawah yang ini, yang tidak ditempati muatan. Jika muatan min Q dihilangkan, min Q ini dihilangkan, maka medan listrik pada titik-titik pojok kanan bawah adalah, nah kalau ada muatan di sini kan harusnya pertama karena min, pertama plus, kalau plus kan sudah pasti karena plus Q yang kanan atas ini kan dia akan ke bawah nih kan. Terus karena plus Q yang kiri bawah ini dia akan mendapatkan garis sini nih. Nah, kemudian resultannya kan di sini nih, ya kan? Resultan karena plus Q atas dan plus Q bawah. Nah, terus kalau seandainya masih ada min Q ini kan dia narik ke sini kan? Nah, berarti nanti resultannya berapa tuh? Kalau ini jari-jarinya ini misalkan R, dah. Misalkan R, ini misalkan R, ya. Berarti resultannya adalah misalkan ini R, berarti pertengahan ini R akar 2 ya. Ya, bisa. R akar 2. Nah, terus dia ke sini nih. Nah, intinya nanti resultan yang akibat plus Q atas dan plus Q bawah ke sini akan saling tarik-menarik dengan akibat dari min Q. Tapi sekarang kalau min Q-nya dihilangkan, ya kan, kalau ininya dihilangkan, berarti nggak ada lagi tarikan ke ini kan, kiri atas ini kan, ini hilang kan yang ini kan. Nah, tinggal lagi yang bawah ini kan. Nah, berarti ini kan arahnya tinggal ke arah D, Ya. ya kan? Ke arah D ini kan, ke arah D ini tadi kan. Nah, jadi jika muatan min Q dihilangkan, maka medan listrik pada titik pojok kanan bawah adalah akan ke arah D dia, ya kan? Nah, ini antara A, B, C, antara A, B dan C yang ini enggak. Nah, nilainya gimana? Nah, kalau sebelumnya ada ke arah D terus ada tarikan ke arah min Q, berarti kan saling mengurangi dia kan? Nah, berarti agak kecil lah seperti itu kan nilainya kan? Tapi ketika tarikan dari min Q ini nggak ada lagi, berarti tinggal ke arah D inilah kan? Berarti hasilnya pasti kan lebih besar daripada sebelumnya ya kan? Nah, berarti yang C ini jawaban ini. Itu analisisnya. Kalau ngitung-ngitungnya saya eh, agak kurang paham Pak Ari mungkin Pak atau Pak Patur mungkin yang bisa ini. Gimana yang lain? Kira-kira bisa ini nggak dipahami nggak jalan cerita tadi? Pas, 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 pas. Bisa Pak ya? Dipahami, dipahami. Lanjut. Bisa ya. Oke ya lanjut. Maksudnya daripada kita ngitung-ngitung kan. Lanjut nomor 8. Nomor 8. Gambar di bawah ini mendeskripsikan arah gerakan bola Q dan R yang mengalami tumbukan lenting sempurna. Kedua benda berada di lantai mendatar yang licin. Panah tebal menunjukkan arah gerak masing-masing bola setelah tumbukan. Di antara 5 gambar di bawah ini, yang paling tepat mendeskripsikan perubahan momentum kedua bola akibat tumbukan tersebut. Ini pernah dibahas Pak Arif ini dulu ya Pak. Mana ini kemarin Pernah. jawabannya ini? Yang A kalau nggak salah. Yang A ya?
Di antara 5 gambar di bawah ini yang paling tepat mendeskripsikan perubahan momentum kedua bola. Perubahan momentum kedua bola akibat temukan tersebut. Karena Yang A ya? ketika Iya kita benar, ini pernah dibahas Pak Arif ini. Pernah Pertemuan dibahas. pertama. Iya, di Sultan pertemuan Jaya pertama nih. lagi. Iya, Apa Pak jawabannya? Lupa saya. antara A atau C ya. Kalau nggak salah A sih. A ya, kalau nggak salah ya dulu. Karena kata Pak Orang Arif belok ke ambil yang kanan tengah-tengah. gitu. Pak Arif nggak masuk ya sekarang ya? Enggak. Kayaknya habis minum degan, kayaknya lagi tepar. Eh, ya, kita ini aja ikut jawaban Pak Arif B. Saya belum nyari-nyari lagi juga ini. Nanti kita sama-sama cari lagi jawabannya nanti. Oke, siap. Sementara ini, ya. Lanjut nomor 9. Nah, ini sudah dibahas juga Pak Arif ini kemarin nih. Grafik momentum P sebagai fungsi waktu T dari satu partikel dan grafik impuls yang diterima oleh partikel tersebut ditujukan oleh gambar. Luas daerah di bawah kurva untuk semua gambar impuls bernilai sama. Grafik impuls yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan momentum partikel ditunjukkan oleh nomor 1 ya. yang mana kemarin tuh ya? Oh, jadi mula-mula di sini, kemudian naik ini momentumnya ini. Berarti eh, yang mana kemarin Pak? Pak Arif kemarin jelaskannya. Jawabannya itu nomor 1, cuman lupa lagi analisisnya. Yang nomor 1 ya kata Pak Arif ya. 1 jawaban. Mula-mula kan momentumnya di bawah nih, ya kan negatif nih. Nah terus di atas, ya kan momentumnya menjadi Positif ya. positif. Yang positif kan cuman 1 aja. Atau Perubahannya gimana Pak? F kali delta T sama dengan M. Aduh, lupa nih. Kita lewat dulu ya, nanti cari lagi ya kalau sudah dapat. Kalau cari-cari. Nanti kalau kawan-kawan ada yang dapat, silakan dikasih tahu lagi nanti. itu kan grafiknya mungkin Pak. Hah? Gimana Pak? Kan grafik itu kan dibagi 3 fase. Yang mana? Fase Yang ini? yang di bawah, yang di bawah, kemudian Ya. yang linear ke atas. Nah, Heeh. itu perubahan yang linear itu kan positif ya. Yang miring itu Iya positif nih. positif. Maka yang positif itu kan yang F-nya positif gitu. Jadi dianggap itu yang kedua itu yang apa? Yang lurusnya itu Pak. Yang nomor 1 itu. Oh ini. Ya. Gitu bukan? Yang datar ini ya. Iya. Awalnya. Yang datar itu kan positif F. Oh gitu. Oh miringnya ini ya, miring apa namanya? Gradien kemiringannya ya. Gradien kemiringan begini positif ya. Kalau begini kan negatif ya. Positif. Nah, ini kalau dibalikin jadi nomor 2. Kalau misalkan grafiknya begini ya. Nah, kalau gitu jadi Ini nomor ya. 2. Ya. Artinya dari selang waktu ini sampai selang waktu ini momentumnya nggak berubah inilah kan? Ya kan Pak? Ini kan misalkan nilainya ini misalkan -5 ini. Misalkan ya. Berarti kan dari T0 sampai T sekian ini
nilainya min 5 terus. Nah, terus dari T ini ke ini momentumnya berubah kan, meningkat ya. Terus dari T sekian ini sampai ini tetap lagi. Berarti ini Pak Egi ya. Yang lebih tepat, bukan ini, bukannya tajam-tajam ini ya. Iya, yang tajam-tajam. Iya, iya. Oke, berarti jawabannya A ya. Oke, lanjut nomor 10. Ini kemarin nih Pak ya. Kemarin. Ya, Dalam pada hitam yang putih dijadikan. Ini yang ini ya, yang apa? nah, Agak buram kemarin soal ini ya. biar itu. Kemarin yang mana jawabannya kemarin? A ya Pak Arif ya. Aku, Kemarin jawabnya. yang A, Ayo Pak ya. yang A. Yang A ya dia Ya, jawab kemarin. Atau kawan-kawan ada yang sudah ini dapat lagi dari beberapa sumber? Iya, Pak. Benar 6A. 6 kali. 6 kali ya. Gimana Pak dapatnya Pak? Bentar, Pak. Tak carikan catatannya. Nanti tak kirim di grup. Oke. Ya, ya. Oke, yang A ya. Akomodasi maksimum dengan perbesaran 6 kali. Oke. Lanjut nomor 7. Seorang siswa ingin, ini sudah juga yang kemarin nih. Seorang siswa ingin membuat teropong bumi. Peralatan fungsi kata Pak Ari kemarin. Ini mana nih? Lensa pembalik katanya ya. Fokus objektifnya besar. Jadi lensa pembalik jawabannya B. B ya. Hmm. Jarak fokus. Iya, ini B memang. Iya. Jarak fokus Kalau terbesar sebagai objektif ya. fokus objektifnya harus besar. Besar ya kalau teropong ya. Iya, Oke. kalau mikroskop kecil. Oke. Yang B. Nah, itu. Ingat aja kalau soal ini nanti B. Oke. Langsung jawab. Lanjut nomor 12. 2 ember tanpa Nah, belum ya, penutup belum. yang satu sama lain dihubungkan dengan batang kayu homogen berputar pada bidang horizontal seperti ditunjukkan pada gambar. Mula-mula sistem berputar pada kecepatan sudut tertentu. Gesekan dengan titik tumpu dapat diabaikan. Jika kemudian turun hujan secara merata dan jumlahnya secara vertikal, maka di antara pernyataan berikut adalah berarti awalnya punya omega ya. Nah, terus terisi air hujan. Berarti masanya semakin besar ya. Nah. Kalau massa semakin besar berarti momen inersianya juga semakin besar ya. Ya, M-nya berubah. Momen inersia yang kedua ini besar nih. Berarti W yang kedua ini lebih kecil nih. Iya. Berarti W yang pertama ini besar, I-nya kecil. Nah, ini nih. Nah. Kecepatan rotasi sistem berkurang ya, ya. Omeganya berkurang ya. Ya. Momen inersia sistem, momen inersia sistem, momentum angular dulu lah jawaban ini. Ini benar nih. Ya, momentum angularnya ini kan IW ini kan momentum angularnya tetap. Momen inersia sistem bertambah. Benar nggak momen inersia sistem bertambah? Iya. Benar ya? Momen Yang inersianya ketiga kan bertambah besar. ini. Itu Berarti yang satu, ketiga gimana? gimana? Yang tiga momentum angular. Momentum angular Momentum. sistem tetap. Hukum Iya. kekekalan momentum. Kekekalan. Ya, ya. Ya. Nah. Tuh. Jadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. C23. Oke. Gimana yang lain? Sepakat? Oke, sepakat. Pak. Lanjut nomor 3. Wah, ini salah satu syarat terjadinya interferensi destruktif, berarti saling melemahkan pada cahaya yang mengenai lapisan minyak. Ini kemarin ya? Kalau saya itu Pak, N-setengah. Yang N-setengah C yang C saya. ini ya? Yang C ya? Iya.
Iya, kalau konstruktif itu N plus setengah, kalau destruktif itu N min setengah. Oke. Berarti kalau konstruktif positif ya. Iya, Destruktif melemahkan berarti min ya. iya Eh, benar. oke. Kita dapat ini nih. Rumusan ini C Oke, nih. Langsung jawab aja ini nanti nih C. sepakat. Hmm. Mohon koreksinya Bapak Ibu. Oke. Nanti kita ini lagi kalau ini nanti kita cari lagi. Tapi ini Setahu saya sih C saya. iya saya ingat-ingat juga kalau melemahkan tuh min tuh. Itu kemarin soalnya saya cari. Oh, sudah dicari ya Pak ya? Iya. Oke, mantap. Oke. Nah, lanjut nomor 14. 3 macam bentuk kawat yang terdiri dari 2 kawat lurus radial dan 2 kawat berbentuk tali busur yang sepusat seperti ditunjukkan oleh gambar. Ketiganya berarus listrik yang sama. Arus listriknya sama berarti I-nya sama nih. Dan sudut antara kawat lurus radial juga sama ya. Ini sudutnya sama nih. Urutan besar induksi magnet di titik pusat lingkaran atau titik hitam adalah, nah nih induksi magnet yang paling besar nih. Induksi magnet. Kalau misalkan arus listriknya sini, berarti Kan kalau B itu kan sama dengan itu Pak ya, mu I per 2 pi ya. ya Nah, B. Induksi A. nah, karena ini kan kalau ternyata ada yang cuma sekian potong Ya. apa ya istilahnya. Kalau full kan 360 derajat artinya satu. Terus Iya. apa? Berarti terus kemudian satunya lagi kalau seandainya dikurangi 1/4 kan jadi eh Kurang ya. 3/4. Iya. Berarti kalau gitu otomatis yang paling besar induksi medan magnetnya berarti yang dibagi sama A-nya paling kecil ya. iya. Heeh. Berarti Kecil kemungkinannya berarti. adalah bisa jadi Oke. BCA atau CBA. C dulu mungkin ya, Pak ya. Iya, bisa jadi BCA atau CBA. CBA, CBA. B. Tapi B ini apa Di namanya? luar. Rasanya Iya kan? dikit ya. Iya sedikit ya. Berarti kalau Hmm. kalau gitu yang CA. benar berarti CBA. CBA ya. Iya. CBA. Ya CBA ya. Kalau Mas, analisis saya kan hmm. ini satu putaran kan 360 derajat. Lah ini diambilnya berapa derajat, berapa Iya, putarannya saja. iya betul Pak. Yang pasti lingkaran paling kecil ini kan yang ini ya. Berarti ini yang paling Iya. besar nih medannya nih. Besar. Iya, iya. C duluan ini yang pasti yang ini enggak nih, yang lain nih. Nah, Berarti CBA. C. Oke. Lanjut nomor 15. Ini sudah kemarin Pak ya. Gimana jawaban ini kemarin Pak? belum ini. Kayaknya belum Pak Sudah. ini. Yang Belum. kan yang tengah-tengah GLB ya kan? Yang sebelah kiri. Nah, GGB. yang paling cocok kemungkinannya adalah 1. Nomor 1 ya. Iya, Nomor 1 atau nomor 2? nomor 15 itu loh, nomor 1. Atau iya, bisa jadi nomor 1 Bisa atau nomor 2. satu. Maaf. Bisa Iya. jadi nomor 1 atau nomor 2. Itu Karena dilihat mau dari ini jaraknya. mulai apa Oh nama iya, nomor tabungnya 2. dari sini kan? Oke, siap, Tabungnya nomor dari 2. sini. Iya. Iya, nomor 2 kalau gitu. Iya, nomor 2 ya. Berarti D. Oke. Lanjut nomor 16. Ini yang tadi nih. Yang kemarin kayaknya. Yang Yang kemarin. kemarin saya foto. Jika tangga digeser mendekati dinding, berarti tetanya semakin besar ya. Oke. Perubahan besarnya gaya NA dan FA. Apa nih jawabannya Oh, nih? ini beda lagi pertanyaan
Geseknya Rumusnya bukannya berubah. ya berubah. Berubah dia ya. Apa rumusnya Ibu Lisa? Mu S sama dengan 1/2 tangen theta. Berarti kalau dia semakin besar, tangannya, tangan 30 derajat, tangan 45 derajat 1. Tangan 60 derajat akar 3, berarti semakin besar. Berarti kalau tangannya, nilai tangan semakin besar, mu S-nya semakin kecil. Ya kan? Berarti AFS-nya semakin kecil. Nggak ada ya. Bisa Gimana, jadi Pak? jawabannya antara C atau D. Keduanya bertambah besar. Keduanya berkurang sama besar. NA. NA ini ya dengan FA. Iya, arahnya kan beda. Oh iya, FA ini gak gesek kan? Iya, Ya, gaya gesek di A. supaya seimbang kan dia kan harus sama besar kan? Iya, makanya Ah itu. iya. Berarti berkurang karena ini tadi nih. Jadi do kayaknya. Iya, Nanti minta tolong Pak Arif aja yang iya, ngoreksi. iya, iya, iya. Nah, Lanjut nomor 17. Balok A dan B berada pada meja yang licin. Gaya eksternal FE dikenakan ke balok A seperti pada gambar. Selama bergerak, kedua benda selalu berimpitan. Perhatikan diagram gaya berikut. FAB. Ini lambang garis tiga ini apa, Pak? Sama dengan gaya dorong balok A ke B. FBA sama dengan gaya dorong balok B ke A. Ah, ini sudah ini kemarin. Pak Arif bahas ini. Kapan ini nggak bahas? Enggak, yang pertama, Pak, kalau nggak salah, Pak. gaya A ke B itu sama dengan itu harusnya senilai itu, Pak, mungkin. Senilai ya. Iya, yang sama dengan titik tiga itu. Jadi diagramnya Pak Tuan maksud gaya yang bekerja pada balok B. Oh, yang bekerja pada balok B. Berarti pada balok B ini Simbol yang kalau nggak salah satu jawaban Pak Arif. Satu apa empat jawaban Pak Arif kemarin itu. Oh, kalau FE lagi ada nggak mungkin ini. Ini nih jawabannya nih. Yang empat nih kalau nggak salah jawaban Pak Arif kemarin. Karena W FE ini benar. kan pada A Oh iya, saja benar kan. 4. FE Oke, ini Pak, cuma. benar, Pak. Jadi tinggal gaya dari A saja kan. Oke, Ini ya. B. Ini sudah tadi ya. Jadi kalau ini plus ya, muatan positif. Berarti tangan kanan nih. Berarti kalau tangan kanan, berarti dia kemana nih? berarti B1-nya keluar. B1-nya keluar ya. Ya, B1-nya keluar. Dari yang B1 keluar ini, B1 masuk. B1 masuk. Nah, kemudian B2. B2-nya masuk ya. Masuk. B2-nya masuk. B2 masuk. Ini salah B2. Nah, kemudian yang ini lebih besar B1-nya daripada B2. Apa ini? B1 keluar bidang gambar dan B2 masuk bidang gambar. Dengan laju. Oh, ini lajunya nih. Bukan kekuatan B-nya. Laju partikel di B1 dan B2. Lajunya nih. Eh, B1-nya bertambah, B2-nya berkurang, gitu. Atau bagaimana? R sama dengan V per IB. Jadi kalau B-nya berarti kalau ini B, V
Beki. Apa rumusnya kemarin Pak? Pak, buat saya. Jadi kalau B, I, B sama dengan eh, MV kuadrat per R. MV kuadrat per R. Sudah pasti B ini besar ini. Jadi kalau B-nya besar, V-nya juga besar ya. Ini Kalau betul. B-nya kecil, B sama dengan V ya. Berarti ya. Ini apa namanya? Ini Banding. banding ya. Berarti yang di B1 ini lebih besar daripada B2. Laju partikel di B1 bertambah dan B2 berkurang ya. Ini E ini berarti ini. Nah, seperti itu. Oke. Cukup ya. Mohon maaf ini Bapak Ibunya ada semuanya kan? Gimana Pak? Menyimak semuanya kan? Bu Khoir, Adik. Bu Dwi. Oh ya udah. Kirain. Hadir, Hadir. nyimak. Seperti Bu. Bapak, coba tanya ya. Yang BHV itu bukannya E ya? Hah? BHV F, itu Bu. kan Pak ya? F ya. F. Lorentz. Gaya Lorentz ya. Lorentz. Becky V ya. Lorentz kan. Ya. Oh, BHV ya, Ren. Ya wis. Alhamdulillah ada suara Bu Khairi. Berarti. Oke, siap lanjut. Yuk nomor 19. Diagram fase dari RLC ditunjukkan oleh gambar. Ini apa ini Pak? I ya. Yang ini I ya. Ya, I. Yang ini IVRLS. V ya. I. Ya. Diagram fase RLC. Oke. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang paling benar. Frekuensi sumber tegangan lebih besar daripada frekuensi resonansi. Waduh. Frekuensi sumber tegangan lebih kecil dari frekuensi resonansi. Ini berarti apa nih Pak? Ini apa ya kemarin ya? Ada yang tahu nggak nih, Bapak Ibu? Pernah ketemu soal seperti ini nggak? Masih ada. Lupa saya. Pak Batur gimana? Sebentar Pak, nggak kelihatan gambarnya. Saya lihat gambarnya dulu Pak. Yang lain boleh silakan. R, V. Oh, itu R sama V. Bawahnya dulu aja Pak, skip dulu Pak. Skip dulu ya. Skip dulu lah. Nomor 20. Nomor terakhir ini. Lampu ABCDFG adalah lampu-lampu pijar yang identik. Jika lampu B dilepas, nah ini sudah saya Sudah cari ini tadi.
Ya, Pernah menurut di- saya. Hah? pernah dibahas Pak Haryo kalau nggak salah. Maka lampu yang menyala sama terang seperti semua. Oh itu ya. Jika lampu B dilepas, nah jika lampu B dilepas, ternyata nggak ada yang sama sih sebenarnya. Cuman yang lebih mendekati itu adalah F dan G. Awalnya F dan G itu 1 ampere, setelah B dilepas, F dan G itu jadi 0,95 ampere. Itu jadi kemungkinan jawabannya E. Yang lain gimana? Ini panjang ini nerangkannya. Ya, F dan G Pak. Iya itu ya kemarin ya, jawabannya Pak ya. Eh, tapi di sini ada dua jawaban. F, Apa sih? Ada ragu antara lampu F dan G atau EFG. jadi mula-mula lampu arus listrik yang di sini ya di ABCD ini mula-mula 0,5 aduh mula-mula 0,5 ampere. Terus setelah B dilepas dia jadi 0,635. Sedangkan lampu lampu yang E ini ya sebelum dilepas dia 2 ampere, yang setelah dilepas dia jadi 1,9 ampere. Sedangkan lampu FG FG yang paling bawah sebelum dilepas dia 1 ampere, setelah dilepas jadi 0,95 ampere. Jadi dari sini tidak ada yang benar-benar apa namanya sama seperti itu. Lampu yang menyala sama terang seperti itu. Cuman mendekati ini FG ini. Ini FG, ini E. Ini ABCD. A sampai D. Jadi ketika lampu B itu dilepas, jadi arus listriknya semakin lebih besar di ABCD ini. Sedangkan tingkat kecerahan E semakin berkurang dikit yang seri ini. Nah, yang FG kurang sedikit nih 0,05. Jadi mungkin jawabannya E nih. Ini saya masukkan aja ini. Identik, saya anggap hambatannya sama seperti itu. Mungkin yang lain gimana? Ada yang mencari kira-kira? Enggak ya? Oke, kita habis ini sudah, Pak. Ini nanti PR ya. Yang nomor 19 ini diagram fasor ini. Habis, Pak. Lagi? Pak, lagi? Kalau latihan yang soal diagram fasor itu tadi saya cari Pak ya, sedikit saja, cuma Apa nemu tuh? bacaan sedikit. Di 5 ya, itu kan apa? Arus, itu kan arus sama V ya. Nah, I sama V ya. I-nya mendahului V. Oke, iya. Berarti kalau gitu dia bersifat kapasitif. Bersifat Iya kapasitif. kan? Kapasitif apa induktif ya? Kalau I mendahului. Ya itulah saya Kapasitif kan? lupa tuh. Nah, kapasitif setahu saya kapasitif ya. Iya, Tadi saya baca sedikit kapasitif. Lah, kalau gitu, kalau 6 berarti salah. berarti ini Loh, KI mendahului V kapasitif ya. ya, Positif. berarti kalau ada 6-nya pasti salah. Ya karena dia induktif ya. Ya, Berarti itu. ini salah. Ini salah. Ini salah. Berarti 135 atau 12345. Cari lagi yang salah, Pak. Iya, Pak, bentar. Amplitude tegangan. Nah, karena ini 4 benar, Pak. 4 benar. Karena apa? Amplitude tegangan kapasitornya itu pasti lebih besar daripada induktornya. Oh iya, karena kapasitif ya. Nah, ya. 4 ya. Berarti ini Oh, nggak ada berarti 4 ya nih. udah 1 2 3 4 Iya. aja kalau gitu, Pak.
Hah? 1 di 3 Udah apa gitu 5? aja. Ya Iya, kan? gitu aja Pak kalau gitu. Iya, iya. Ya, alhamdulillah sudah dapat. Oke. Gimana Pak Lutfi? 1 dan 2 Kalau gimana, Pak? satu Loh, iya, Pak, dua bentar tidak. Pak. Kalau 1-2 gimana Pak? Ayo Pak. Iya, Loh, satu iya, dua enggak, kayak bertolak Hah? belakang. iya, Oh, 1-2 enggak? iya Jadi kalau 1, gitu. 3, 4, 5 nih. 1, 1, 3, 3, 5. 5 nih. Bentar Pak. Kasih sumber. Kalau 4-nya jangan kalau gitu. Kemungkinan Kemungkinan 1, 3, 5 ya. iya. Oh iya berarti 3 Pak. Benar. 3-nya yang benar. Apalagi dia tegangan kapasitor Iya, lebih kalau kecil. apa namanya? Kalau kapasitif itu amplitudonya yang lebih kecil. Oh gitu. Iya. Nanti saya baca lagi Pak ya. Ini Iya, iya. koreksi ya Bapak Ibu semuanya. Iya, iya. Nanti kita sama-sama cari juga. Yang lain gimana? Tapi saya yakin sih, yang yakin tuh 5. Rangkaian bersifat lebih induktif daripada rangkaian bersifat kapasitif ya daripada induktif. Ya berarti 6-nya benar Pak. Oh iya, iya. Ini ya Ini bersifat. benar. Oh iya, 6 ya Kapasitif benarnya. kan. Oh, 6-nya benar. iya. Berarti yang 6 benar ya? Bisa Yang jadi ada 6 benar. A, E. Gak mungkin. Pokoknya satu satu itu dipilih 1 atau 2, 3 atau 4, gitu kan? Iya. Berarti DE jelas salah. Jadi jelas salah ya. Heeh. Iya, B Karena jelas E ada salah. semua ya kan? Iya, jadi kemungkinannya adalah A atau C. C. Gitu. Dua frekuensi sumber tegangan lebih kecil. Bentar. Kalau dia bersifat kapasitif, kapasitor itu C ya, berarti 1 per WC. XC sama dengan 1 per WC. Berarti supaya XC-nya besar, W ini kan 2πf kan? Nah, Ya. supaya C-nya besar, F-nya harus kecil ya kan? Frekuensinya kecil harus kan? Oh iya, bener Pak. Berarti Berarti 2 2 benar. nih. Heeh. Ya udah kalau gitu C. Berarti apa namanya? Iya, Iya. Gimana Bapak Ibu? iya. Masuk, pembatul. Iya. Kalau saya pokoknya yakinnya itu kapasitif ya. Nah, kalau kapasitif berarti kan eh, 6-nya benar, 5-nya jelas salah. Berarti Iya. do, E, B salah. Tinggal A atau C. Sedangkan kita itu harus memilih antara 1 dan 2 ataukah 3 dan 4. Iya. Lah, Pak Haryo keterangannya adalah 2-nya benar. Makanya kalau gitu ya C. 2 dan 2, 4, 6. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana yang lain? Iya, 2 kan gitu tadi. 2 udah betul ya. XC 1 per 2 PF. Egi kayaknya nggak bisa mikir ini. Sudah malam nih. Tenaganya sudah habis. Ini saya sambil tiduran. Gimana yang Harusnya lain? ada Oke. amunisi nasi goreng atau apa gitu ya. Bu, Insya Allah benar Pak. Saya bersifat C. induktif, apakah kapasitif Pak tadi Pak? Bentar ya Pak ya, Yang I saya baca duluan lagi. daripada V. Jika arus maka tegangan maka tegangan total mendahului I. Maka bersifat induktif Tegangan mendahului I kan? pada reaktif. Iya Pak, bersifat kapasitif. Ini kalau ini ya, Kalau maka tegangan ya V, jika tegangan V itu tertinggal terhadap arus, maka tertinggal. bersifat kapasitif. Oh iya. Oh iya Pak. Oke. Ya ini salah lihat gambarnya ya. V duluan. Kalau V duluan itu induktif. Oke. Kalau I duluan itu kapasitif ya. Oke.
Itu lihat di Eh, gambarnya gimana, Pak? Hah? Yang duluan. Apa Pak? Lihat di gambarnya gimana itu kalau duluan. Dia itu ini kan I duluan ini daripada V. Sebenarnya tuh dia tuh gini nih. Sebenarnya tuh kan kalau Harusnya sendiri-sendiri. Kalau gambarnya sendiri-sendiri tuh enak. ini aduh susah nih gambarnya nih. Nah, yang ini misalkan V, V. ini I. Nah, I-nya I kan bener. mendahului fase misalkan mendahului fase 50 derajat kan Iya. daripada V kan. Ya, kalau itu kelihatan. Cuman ini yang nggak pernah lihat saya gini. Tapi Iya ini bener kan Pak. Biasanya I-nya itu malah searah dengan X. Nanti tengah-tengahnya resultannya jadi Z iya. Nah, ini impedansinya. nampaknya ini juga nih. Ini kan diagram ini nih apa nih ya? Kan apa? Vektor ini ya. Oke. Gimana? Jadi semakin Gimana? Sudah capek? Udah capek, Pak? Pagi. Bibo. sebelum tidur ya saya terus lah. Ini soal Pak Egi kemarin. Masih mau lanjut? Jam 9. Gimana yang lain? Sudah cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Lanjut Pak Patur lagi lah menjelaskan. Sudah Pak. Kayaknya Pak Egi capek. Semuanya sudah. Kalau malam kayaknya memang ya memang harusnya malam kan memang waktunya. Kayaknya sudah capek Bapak Ibunya. Patur capek Saya juga nggak dari pernah Pak dengar Egi. suara. Saya itu malah nggak pernah dengar suaranya Pak Hari. Iya, Pak Kalau Pak Hari. Gani saya pernah dengar menerangkan awal-awal dulu. Ada Pak Hari gitu? Pak Hari kepala madrasah. Ada masuk nggak? Enggak, Nggak Pak. ada ya? Enggak ada. Pak Hari Pak itu cuma Salannya angkat ada nih Pak Salan nih. Pak Salan ada. Kayaknya lagi ngomong. Bu Tresni. Bu Imroatul. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Egi lah. Terserah Pak Egi gimana nih. Kayaknya dicukupkan sekian aja, Pak. Tinggal dibaca-baca lagi gitu. Semoga saja lulus semuanya. Positif Amin. positif thinking kalau lulus semuanya. Amin. Amin. Oh, Pak Egi ini sambil rebahan, Pak ya? Iya, tadinya kirain nggak kelihatan rebahan. Biasanya ini kalau Oke, malam Pak. ini sambil rebahan semua nih. Oh, enggak, Pak. Saya duduk, Pak. Dari tadi duduk. Tapi saya Pagi matikan. kayaknya udah mau mulai malam Jumat. Kan udah dari tadi Oh, malah cuma. ada simulasi, Pak. Besok simulasi Iya. Saya belum baca. Iya. Kelompok apa Betul. grup 1 juga saya besok Simulasi jam berapa kita? jam 6:30 kalau untuk waktu Indonesia Barat. 7. Iya, ya. ruang 373. Ini baru ada WA. 375 juga sudah ada besok. 374 sudah ada ganti. Nanti jam berapa, Pak? Malam, Pak Lutfi. 06.30 Oh, sama berarti. sama semua. Kecuali sesi 2 jam 08.30. Loh, memang di kelas kita ada yang sesi 2. Gak tahu dah di sininya tertulis di grup ngirimnya ada peserta sesi 2. Tapi kayaknya seperti dulu pretest itu kan waktunya cuma sebentar. Centang-centang gitu aja. Iya, kalau Ngetes. simulasi begitu. Ngetes. Tapi katanya untuk UP sekarang waktunya 120 menit ya. Enggak, Pak, masih Iya, ya. 200. Nggak masalah, Pak. 180. 180 menit masih. Masih Bentar. Oh, UKM PPG. Oh, ini standby-nya 6:30, mulainya 6:30 gitu. Pukul 7. 9. Kalau yang di sini tuh UKM PPG itu cuma 2,5 jam ya. Dari jam 8 sampai jam 9:30.
Jam Iya. 10 sampai setengah 12. Enggak lah, Pak. Padahal dulu 3 jam. Ya, Dari sekarang jam setengah 9 sampai setengah 12, Pak. Itu waktu Indonesia apa, Bapak? WIB. Iya, setengah 9 benar. Sampai setengah 12 kan? Iya, benar. mudah-mudahan aja soalnya agak dipermudah.